Oke, kayaknya kita langsung mulai aja karena sudah sejamnya. Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang kita sudah di Ngabuburan episode yang keempat, yang mana episode terakhir dan teman-teman kita yang Muslim juga sebentar lagi akan menyelesaikan ibadah puasanya, ya, dan bergerak menuju Lebaran. Di episode kali ini kita akan didampingi oleh salah satu speaker kita yaitu Mas Riko Vira Pratama Halo dengan teman-teman. topik Exploring Azure AI. Wih, apa kabar Mas? Sehat? Alhamdulillah. Gimana nih Mas Raymond dan teman-teman yang lain, apakah sehat? Sehat, sehat. Wih, Ya, yang teman-teman yang merasa sehat bisa absen di komen ya, tinggal komen sehat gitu kan, supaya semoga jelang menuju Lebaran tetap sehat-sehat saja. Oke, um, bisa next slide, Avril. Oke, oke, teman-teman buat yang belum follow bisa follow Instagram kita ini di MLSAID ya. Nah, langsung aja aku kenalin juga Mas Riko ini sekarang mahasiswa di Universitas Teknologi Yogyakarta dan sudah menjadi student ambassador sejak 2022 ya Mas Riko ya, 2023. Dan sebelumnya bekerja sebagai ex-researcher di Data Science Indonesia. Jadi yang mau tanya-tanya soal AI, Data Science, saya langsung kontak Mas Riko. Ya, orangnya sangat willing untuk berbagi. Nah, karena kita juga teman-teman udah lumayan banyak yang datang, sepertinya without any further ado, aku serahkan ke Mas Riko untuk memulai materi hari ini. Silakan Mas Riko. oke. Halo teman-teman semua. Oke, langsung aja aku share screen kali ya. Apakah PowerPoint-ku udah kelihatan teman-teman? Ya, sudah Mas. Oke. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang Azure AI ya teman-teman. Nah, di Azure AI ini tuh kita nanti bakal mengeksplor tiga hal utama, yaitu Azure OpenAI, Azure Speech Service, dan juga Azure Custom Vision. Oke, jadi mungkin aku akan perkenalan lagi. Halo teman-teman, perkenalkan namaku itu Riko Fitra Pratama. Dan aku punya pengalaman itu lebih dari 2 tahun dalam bidang AI. Dan saat ini aku merupakan Microsoft Launch Student Ambassador dengan Beta Milestone. Dan aku juga udah punya beberapa pengalaman dalam bidang kompetitif ya. Jadi selama beberapa tahun ini aku udah memenangkan beberapa perlombaan dalam bidang IT dan AI selama beberapa tahun berturut-turut. Dan juga saat ini aku juga merupakan mahasiswa aktif di Universitas Teknologi Yogyakarta. Oke, mungkin aku akan sedikit perkenalan tentang Microsoft Azure dulu. Mungkin untuk teman-teman yang masih awam, kayak apa sih Microsoft Azure? Yang kita tahu kan cuman produknya Microsoft, paling cuman Microsoft Office ya kan teman-teman. Paling apa sih Microsoft Excel atau Microsoft Word. Dan kita akan kenalan dulu tentang Microsoft Azure. Jadi Microsoft Azure itu merupakan layanan penyedia cloud computing. Nah, cloud computing itu tuh apa sih? Nah, secara simpelnya, cloud computing itu tuh layanan yang menyewakan jasa komputasi. Kayak kita bisa sewa server, kita bisa nyimpen data, kita bisa bikin AI gitu. Dan Microsoft Azure ini tuh punya lebih dari 10 layanan terkait dengan AI. Dan mungkin nanti kita bisa lihat apa aja sih layanan AI yang ada di Microsoft Azure. Nanti kita bisa lihat nih satu-satu, kita bisa lihat secara sekilas ya. Terus ada juga layanan-layanan cloud yang lain seperti database kalau kita mau menyimpan data gitu.
Terus ada layanan storage kalau kita mau mengarsip foto, video gitu. Terus ada juga layanan media kalau kita mau bikin service streaming gitu atau kita mau bikin website mirip-mirip kayak YouTube gitu bisa pakai Microsoft Azure. VM kalau kita mau bikin komputer gitu kan, mau ngerender sesuatu tapi nggak pengen di laptop kita, nah kita bisa pakai VM dan lain-lain. Oke, mungkin aku akan ngeliatin ke teman-teman Microsoft Azure tuh kayak gimana sih gitu. Wait, biar aku share screen. Oke, jadi Microsoft Azure itu bentuknya seperti ini ya teman-teman. Dia itu seperti panel dan dia punya banyak sekali service. Nah, contohnya tuh di sini kita klik all, sini tuh banyak sekali. Dan untuk AI dan machine learning-nya sendiri pun ada 22 layanan. Dan di sini tuh punya fitur yang berbeda-beda gitu. Contohnya di sini ada Azure Machine Learning, ada AI Search, AI Service, AI Video Indexer, Anomaly Detector. Terus di layanan analisisnya itu juga ada Analysis Service, Data Lake Analytics, HDI Insight, Data Catalog, Data Share. Terus untuk komputasinya di sini juga banyak sekali teman-teman. Ada contohnya yang paling gampang itu App Service, bahkan ada Virtual Instant for SAP kalau teman-teman itu mainan data yang besar banget, kontainer, genomic. Dan di sini kontainernya pun juga banyak banget kalau teman-teman pengen deploy aplikasi pakai Docker seperti itu. Ada database, ada SQL, DevOps gitu. Dan masih banyak banget. Ada IoT juga kalau teman-teman itu misalnya mau bikin robot gitu kan atau otomasi gitu bisa pakai Microsoft Azure. Terus aku juga sering nih nerima pertanyaan kayak, Riko kalau misal aku pakai Microsoft Azure itu bayar nggak sih? Gitu kan. Tenang aja, untuk teman-teman yang mahasiswa nggak perlu khawatir karena Microsoft itu tuh sudah membagikan secara cuma-cuma kredit atau saldo senilai $100 atau kalau di rupiah itu sekitar 1,5 juta untuk teman-teman nyoba-nyobain Microsoft Azure ini. Nih teman-teman bisa pakai VM itu 750 jam, lumayan banget kan. Terus teman-teman juga bisa pakai SQL database, ini always free ya. Meskipun teman-teman nggak punya kredit gitu, nggak punya saldo, teman-teman tetap bisa pakai SQL database. Terus juga ada Azure Function dan lain-lain. Mungkin linknya bisa aku share ke kolom komentar ya. Untuk teman-teman nanti bisa explore-explore. Oke, nanti kita akan simulasikan tentang AI. Tenang aja teman-teman, nggak perlu khawatir. Kita akan simulasi. Jadi nanti kita akan hands-on juga tentang AI-nya. Oke, kembali lagi ke slide karena kita udah sekilas kenalan tentang Microsoft Azure. Pertama-tama kita akan kenalan dulu tentang Azure OpenAI ini. Ini service yang menurutku lumayan seru karena kita bisa mengaplikasikan teknologi ini di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi Azure OpenAI ini tuh merupakan hasil dari apa ya? Percampuran kerjasama antara Microsoft dan OpenAI. Jadi pada umumnya ini itu adalah fitur-fitur dari OpenAI kayak ChatGPT, DALL-E gitu tuh yang dilebur dimasukkan ke Microsoft Azure. Jadi secara umum fiturnya itu tuh sama aja sebetulnya, tapi ada beberapa fitur yang di-enhance atau ditambahkan kemampuannya oleh Microsoft. Jadi itu ada fitur yang di Microsoft Azure OpenAI ini tuh ada, tapi di OpenAI itu nggak ada. Nah, fiturnya itu apa? Nanti kita coba explore. Jadi untuk mengakses Azure OpenAI gitu, pertama-tama tuh teman-teman harus deploy service dulu. Nah, ini. Dan kebetulan di sini tuh aku udah mendeploy 3 services gitu. Dan ini tuh lokasinya ada di Amerika, ada di Swedia ya, di Sweden Central. Nah, untuk mengakses ini gimana sih? Nah, setelah kita udah buat service yang seperti ini kan udah dibikin nih. Kita bisa buka ke websitenya yaitu oai.azure.com.
Nah, jadi tampilannya itu seperti ini. Akan muncul Azure OpenAI Studio. Dan di sini tuh ada macam-macam gitu ya. Ada completion, ada whisper speech to text, ada DALL-E, ada bring your own data. Nah, nanti tuh kita akan uh, berkenalan satu persatu ya, teman-teman. Nah, jadi contohnya di sini tuh ada chat. Ini tuh basically mirip banget sama ChatGPT pada umumnya. Yang membedakan adalah kita bisa memasukkan data kita sendiri. Oke, misal di sini tuh juga ada fitur yang yaitu text to speech. Jadi mungkin untuk teman-teman yang kesulitan untuk melihat di sini tuh bisa. Jadi kita coba enable aja text to speech-nya. Contohnya di sini kita pakai Andrew. Nah, ini tuh sama dan di sini tuh kita bisa customisasi mau dia itu teksnya bisa sepanjang apa, terus temperaturnya berapa. Di sini tuh temperatur tuh mengontrol seberapa random atau seberapa unik output dari GPT-nya atau dari modelnya. Sebagai contoh di sini kita misal ketikkan halo gitu, ya ini tuh mirip banget sama uh, ChatGPT. Nah, karena kita tadi mengaktifkan fitur text to speech, jadi setiap outputnya itu uh, bisa mengeluarkan suara gitu kan, atau dibacain. Dan di sini tuh karena dia di-enhance oleh Microsoft, kita bisa menambahkan data dari buku. Jadi dia tuh bisa apa ya? Membaca atau menganalisis suatu dokumen, kemudian itu dia dimasukkan ke dalam model gitu. Nah, namanya itu RAG ya, Retrieval Augmented Generative. Dan di sini tuh kita pakai namanya service yaitu Azure AI Search. Nah, Azure AI Search ini tuh mengindeks suatu dokumen dan kemudian dokumennya itu akan dimasukkan ke dalam GPT. Jadi GPT-nya itu hanya akan menjawab sesuai dengan dokumen yang ada. Sebagai contoh di sini kemarin itu saya bermain-main dengan buku-buku kedokteran ya teman-teman, buku-buku tentang medis. Jadi di sini tuh kita bisa tanya-tanya seputar medis gitu dan akan dijawab oleh si GPT-nya. Contohnya itu gini, apa itu dermatitis gitu kan. Nah, si GPT ini nggak akan jawab secara ngawur, melainkan GPT-nya ini akan menjawab sesuai dokumen yang ada atau sesuai dokumen yang sudah diindekskan sebelumnya. Oke. Dan di sini sebagai contoh, aku kan udah tanya tuh tadi, apa itu dermatitis? Nah, di sini si GPT ini akan menjawab, dermatitis adalah suatu kondisi peradangan kulit yang bersifat akut atau kronis, bla 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 bla. Dan di sini dia juga akan menyertakan referensinya. Jadi setiap jawaban yang diberikan oleh GPT itu tuh bisa dipertanggungjawabkan karena dia itu mencari dari dokumen, kemudian dimasukkan GPT, baru diberikan jawabannya ke kita. Sebagai contoh di sini kalau ada satu seperti ini, artinya dia mengambil dokumen dari sini. Current Medical Diagnosis Treatment 2020. Dan halamannya itu adalah halaman 338. Dan di sini kita juga bisa memasukkan settingan seberapa ketat si GPT ini harus menjawab sesuai dokumen. Nah, kalau misal kita bikin ini ke satu, misal si GPT-nya itu tidak bisa menemukan dokumennya dari Azure AI Search, maka dia akan menjawab sesuai pengetahuan yang sudah dia miliki gitu dari base modelnya. Dan di sini kita juga bisa memberikan retrieve dokumen sampai 20 dokumen. Artinya kita bisa mencari atau memasukkan data dari 20 dokumen sekaligus gitu teman-teman. Mungkin dari sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut tentang GPT ini. GPT dan Azure AI Search. Mungkin dari teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung angkat tangan atau tulis di kolom chat ya. Dia pasti akan aku jawab. Dan untuk teman-teman mungkin kayak loh, Azure AI Search itu kayak apa sih? Kenapa dia bisa memberikan jawaban ke GPT? Jadi Azure AI Search itu cara kerjanya seperti ini teman-teman contohnya. Aku kasih gambaran ya. Dia itu mirip-mirip sama search engine.
Contohnya tadi aku tanya dermatitis gitu ya. Dan dia akan mencari dari sekian banyaknya dokumen. Di sini ada 32.452 dokumen atau 32.452 halaman, dan dia akan mencari gini banyaknya. Dan dari sini akan muncul skor. Nah, skornya ini tuh menunjukkan seberapa mirip si kontennya itu dengan hasil pencarian kita. Dan dari sini, dari hasil pencarian ini kemudian dimasukkan ke GPT. Dan dari GPT itu baru akan diberikan ke user. Jadi GPT-nya itu akan mencari dokumen ke sini dulu, dan kemudian baru dimasukkan ke sini. Gitu. Dan kemudian selanjutnya adalah ada Azure AI, apa ya? Azure GPT, Azure Open AI. Dia itu punya model kan GPT-4 Vision. Nah, di Azure ini GPT-4 Vision-nya itu di-enhance lagi, teman-teman. Pakai namanya Azure AI Vision. Dan dari Azure AI Vision ini membuat hasil prediksinya itu jadi lebih apa ya? Lebih akurat gitu. Mungkin aku akan coba cari gambar dulu. Oke, contohnya di sini aku udah deploy gambar gitu ya. Contohnya mungkin kita bisa cari gambar dulu gitu di Google ya. Mungkin kita bisa cari use case apa ya? Mobil gitu. Mobil di jalan raya. Nah, kita misal bisa save gambar ini. Save image as. Kita taruh di desktop. Tuh. Enggak ya? Oh, bisa. Oke, kita masukkan gambar. Desktop. Nah, kita bisa tanya nih di sini. Jelaskan objek apa saja yang ada di gambar. Kalau nggak salah, si Azure AI Vision ini tuh, dia tuh sangat bagus untuk mengenali dokumen. Jadi kalau teman-teman itu punya dokumen atau dokumen perjanjian, entah apa itu dokumen apa aja gitu tuh bisa dengan sangat bagus dipahami oleh si GPT Vision ini. Nah, ini hasilnya udah muncul outputnya ya teman-teman. Kan aku tadi minta ke GPT-nya untuk menjelaskan objek apa aja yang ada di gambar. Nah, ini kita dijelasin nih. Ada kendaraan. Terus kendaraannya tuh ada beberapa mobil kecil. Terus di sini juga dijelasin ada jalan raya, ada trotoar, ada pohon, pohon dan tanaman, ada bangunan, ada rambu lalu lintas dan ada langit. Nah, jadi ini tuh berguna banget kalau teman-teman itu mau bikin startup contohnya yang untuk menganalisis dokumen gitu ya. Atau startup yang ingin menganalisis suatu gambar gitu bisa banget pakai ChatGPT ini. Itu teman-teman. Dan sebelum kita lanjut ke DALL-E, mungkin di sini teman-teman ada pertanyaan. Fitur tersebut free apa ada biayanya, Mas? Oke, untuk GPT ini itu berbayar, teman-teman. Dan biayanya itu tuh dibebankan per token. Oke, nah di sini tuh ada biayanya. Jadi per 1000 token input itu tuh biayanya $0,01. Nah, $0,01 tuh sekitar berapa ribu ya? Sekitar 100 perak. Jadi teman-teman itu tiap teman-teman bertanya itu tuh di charge sekitar 100 perak. Dan menghitungnya tuh gimana? Nah ini. Jadi di sini aku masukin sekitar 394 token. Nah itu tuh berarti belum sampai 1000, berarti kita tetap di charge 0,01 ini. Jadi biayanya itu segini. Per 1000 input token ini biayanya 100 perak. Gitu. Apakah udah menjawab, Mas Ramos? Mungkin kalau ada teman-teman yang lain. Ada, itu di Q&A-nya ada. Nah, ada nih. Izin bertanya, sumber referensinya itu menggunakan referensi yang terbaru atau random generate dari referensi? Nah, pertanyaannya yang bagus. Jadi referensinya itu tuh kita masukin sendiri. Jadi kita punya dokumen, kita masukkan ke Azure AI Search yang ini, gitu. Kemudian
baru dia mengindeks. Mengindeks tuh kayak dia apa ya, menghafal tempatnya gitu loh. Nah, setelah diindeks itu baru dimasukkan ke GPT-4 ini. Gitu. Apakah udah menjawab, Mas? Siapa ini? Muhammad. Baik Mas, terima kasih Mas. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman tentang GPT ini? Karena ini kayak implementasinya tuh gampang banget gitu. Ada lagi yang ingin tanya? Mumpung kita Kalau belum lanjut ngomongin ke soal kalau ngomongin soal biaya, kayak karta artis nggak sih Mas Riko? Wah, murah banget. Waduh, murah banget. Terus Apalagi kalau dengan misal teman-teman, iya, dengan 150 154 dolar, ya. 50 dolar bisa sampai muntah generate-nya. Iya. Terus kalau misal teman-teman ngerasa, wah mahal banget tuh, 154 perak per 1000 gitu kan. Nah, kita bisa tuh deploy model yang lebih murah. Apa aja sih contohnya? Di sini tuh ada eh, GPT-3 gitu ya. Kalau teman-teman merasa kayak, wah mahal banget. Kalau kita ngeliat di sini kan GPT-3 itu harganya cuman, nah lebih murah kan, Rp7 gitu. Teman-teman bisa juga gitu. Kalau misal teman-teman baru coba nggak pengen yang mahal gitu, itu bisa. Oke, next kita bakal bahas tentang uh, DALL-E ya. DALL-E ini secara umumnya itu sama kayak yang ada di OpenAI, yaitu dia bisa mengenerate gambar dari prompt. Contohnya tuh kita bisa generate uh, Monas Jakarta in anime style. Kalau kita bisa gini. Atau apa ya? Mungkin teman-teman ada referensi gitu nggak? Kita akan nge-generate apa gitu, gambar apa gitu contohnya. Mungkin bisa kirim di kolom chat tuh. Kita akan generate gambar nih. Nah, contohnya tuh gini. Jadi Monasnya itu di-generate dalam bentuk kartun ya. Tapi untuk saat ini si DALL-E ini belum terlalu bagus karena resolusinya masih tergolong kecil. Jadi kalau sekilas kita ngelihat itu kayak wah bagus nih Monas, gedung-gedung, ada bendera Indonesia. Nah, problemnya adalah ketika kita zoom, gambarnya itu nggak karu-karuan. Kita ngeliat ke muka gitu misalnya, mukanya ini masih belum berbentuk sempurna gitu. Eh, Oke, contohnya logo UMKM gitu. Misal logo keripik gitu, keripik pisang with sci-fi style gitu misalnya. Dia bisa mengenerate. Tapi mungkin kadang itu problemnya adalah di karakternya itu tuh belum terlalu bagus. Tapi kalau untuk logo kita bisa akalin jadi dari si DALL-E ini kita masukkan ke software editing, kita tracing, kita buat ulang. Biasanya tuh seperti itu. Untuk apa ya? Biar cepat gitu. Biar cepat hasilnya bagus juga, jadi di tracing ulang. Oke. Nah, kok malah kayak gini. Nah, contohnya tuh kayak gini. Ini jadi pisang gitu. Vektor. Oke. Mas izin tanya, kalau AI yang pakai prompt bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia diterjemah ke Inggris, submit gitu ya? Enggak, enggak. Jadi si AI-nya ini secara otomatis dia itu udah mengenali bahasa Indonesia. Jadi kita mau ngomong bahasa Indonesia pun dia paham. Atau mungkin kita bisa coba eksperimen kita pakai bahasa Jawa gitu. Halo, Asma, panjenengan sinten. Kita coba deh pakai bahasa Jawa dia paham nggak? Jadi GPT ini tuh eh wait, kenapa dia error? Kita copy. Seharusnya dia bisa, setidaknya dia paham. Oh, template-nya belum masuk. Wait, chicken.
Coba kita refresh. Kayaknya karena ngebug tadi udah kita ilangin sumbernya. Nah, jadi si AI ini karena dia large language model, jadi dia itu bisa mengenalin kayak berbagai macam bahasa gitu. Oh ini aku pakai bahasa Jawa, terus dia akan jelasin dengan bahasa Indonesia. Kalimat halo asma panjenengan sinten menggunakan bahasa Jawa. Nah, dia bisa paham. Dan cara kerjanya dia itu nggak ditranslate karena dia dari defaultnya, dari dasarnya dia itu udah paham tentang bahasa Indonesia. Gitu teman-teman. Dan kalau kita lihat lanjut ke DALL-E-nya ini, nah dia jadi apa ya? Dia jadi gambar gitu. Dan dari gambar ini kita bisa download. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Jadi teman-teman kalau mau bikin logo bisa banget. Logo atau ilustrasi gitu kan. Ilustrasi apa ya contohnya ya? Car accident illustration. Misal kita mau bikin poster tentang keselamatan di jalan gitu, kita perlu ilustrasi tentang kecelakaan mobil. Nah, bisa. Ups, dia kena filter teman-teman. Jadi sama kayak OpenAI biasa, dia juga ada filter. Kalau misalnya kita itu bikin gambar tentang kekerasan gitu kan, ya misal jotos-jotosan atau pukul-pukulan atau tusuk-tusukan gitu, yang berbau-bau dengan darah, nah dia itu akan kena filter. Dan selanjutnya adalah asisten playground. Nah, terus terang aja teman-teman, aku juga belum pernah pakai, tapi ini adalah fitur terbaru dari Azure OpenAI. Kayaknya juga ada di ini deh, di OpenAI yang biasa, tapi kita bisa eksperimen aja gitu. Misal kita bikin kode gitu kan di sini. Terus kita bikin kode interpreter. Misal kita nyuruh untuk create Python code with request to ping google.com. Misalnya gini, saya minta si AI-nya ini untuk membuatkan saya program dengan bahasa Python untuk mengirim ping request ke google.com. Nah, saya mau lihat nih hasilnya kayak gimana. Dia di sini masih generating response, mungkin karena dia harus membuat kodenya dulu gitu. Harus mengenerate kode. Nah, di sini tuh kita langsung dikasih ini ya, kasih kodenya ya. Kalau dilihat-lihat sih ini udah bener ya. Dan di sini juga kita dikasih disclaimer, please note that kodenya ini nggak akan berjalan di sini karena restriction internet access ya. Terus kalau kita mau install library-nya kita bisa pakai pip install request ini gitu. Terus di sini ada model ini tuh untuk kita ngelihat ada model apa aja sih yang ada di Azure OpenAI Studio ini gitu. Ada PPage kalau kita mau. Kalau nggak salah ini untuk ini ya, untuk emding gitu. Terus ada Whisper juga kalau kita mau ini apa dari kita ngomong terus jadi teks gitu bisa pakai Whisper ini. Terus ada data file kalau kita mau melakukan fine tuning ya. Terus ada kuota juga. Jadi kuota ini tuh ngasih tahu kita limit berapa banyak token atau pesan yang bisa kita kirimkan ke si Azure OpenAI gitu. Contohnya di sini itu 80.000 ya. 80.000 token per menit. Terus di sini kita juga bisa bikin konten filternya. Tapi kayaknya untuk sekarang konten filter ini tuh cuman bisa diakses untuk pengguna Azure yang dikelola langsung oleh Microsoft. Jadi di sini tuh kita bisa mematikan filternya ya teman-teman. Contohnya kita mau bikin AI yang apa ya, dia bisa menerima konten-konten yang self-harm gitu. Misal kita bikin aplikasi chatbot untuk orang depresi yang mau bunuh diri gitu. Nah, kalau kita pakai filter yang biasa, nggak kita matiin, itu tuh tiap kali orangnya curhat pasti akan keblokir. Karena akan terdeteksi self-harm atau kekerasan atau yang lain. Nah,
kenapa kayak fitur ini tuh cuman bisa dimiliki oleh customer yang dikelola langsung oleh Microsoft. Coba teman-teman bayangin kayak kita cuma curhat biasa ke GPT gitu kan, tiba-tiba dia memberikan output yang vulgar atau mesum gitu kan, kacau juga. Nah, makanya untuk sekarang fitur ini tuh cuma bisa dimiliki oleh customer yang dikelola langsung oleh Microsoft, teman-teman. Gitu. Azure OpenAI, apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Sebelum kita lanjut ke service yang selanjutnya. Biar kita kupas tuntas nih, teman-teman. Jadi, setelah webinar ini selesai, teman-teman bisa langsung produktif nih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Silahkan bisa raise hand atau tanya di kolom chat. Oke, mungkin kalau belum ada, aku bakal lanjut ke service yang berikutnya, yaitu Azure Speech Service. Nah, Azure Speech Service ini tuh layanan Azure atau service Azure yang berhubungan dengan suara gitu. Nah, suara itu yang dimaksud itu seperti apa sih? Jadi, kita bisa membuat suatu teks itu jadi audio atau dari audio itu ke teks. Nah, di Azure Speech Service ini tuh juga tersedia berbagai macam aksen gitu. Kita mau aksen Indonesia, aksen Melayu, aksen Inggris gitu tuh bisa semua. Dan untuk mengakses itu tuh kita perlu ke ini. Kita perlu deploy dulu pertama-tama kayak tadi itu speech service ya. Nah, speech service ini tuh contohnya di sini aku udah deploy namanya RVR Speech Service dan lokasinya itu di Southeast Asia. Nah, di sini tuh disediakan juga Speech Studio sama seperti Azure OpenAI tadi ya. Kita klik aja, kita langsung akan dibawa ke sini. Nah, ini tuh tampilan studionya. Jadi kurang lebih itu seperti ini, teman-teman. Ada speech to text. Nah, ini juga servisnya OpenAI ini, teman-teman, Whisper ya. Jadi Whisper ini tuh speech to text buatannya OpenAI. Terus di sini ada text to speech, ada avatar juga kalau nggak salah ya. Nah, ini. Terus ini ada voice assistant. Tapi kali ini kita akan demo yaitu text to speech ya. Jadi kita di sini klik aja yang audio content creation, kita klik new. Oke, di sini itu banyak banget opsi suaranya. Ada Florian, kita bisa demo suaranya sih. Android kayak gini. Nah, kalau kita mau pakai suara cowok, kita bisa pilih yang Andrew ini. Atau kalau kita mau yang suara cewek, kita bisa pilih yang Ava. Nah, kayak gitu. Nah, tapi di sini kita itu pengen yang multilingual ya, teman-teman. Jadi kita pengen kayak si voice-nya ini tuh dia bisa banyak aksen. Jadi kita pilihnya di sini tuh yang ini, yang multilingual kayak gini. Sebentar, coba aku cari deh. Contohnya kita pakai yang Andrew ini deh. Nah, si Andrew ini tuh dia tuh punya 91 bahasa atau 91 accent. Dan mungkin kita bisa coba aja sih. Dia punya accent Indonesia, dia punya accent Jawa juga, dia bisa ngomong bahasa Jawa. Dan mungkin kita akan coba nanti ya. Dia bisa ngomong accent Malayam, accent Malaysia, macam-macam. Bahkan accent Arab pun juga kayaknya bisa deh. Kita coba pakai Andrew ini. Kita ngomong bahasa Indonesia. Nama saya Andrew. Kita blok sini. Terus kita pilih language skill-nya Indonesia. Klik. Kita klik play. Nah, ini tuh suaranya masih kayak robot banget. Suaranya tuh masih AI banget gitu kan. Nah, di sini kita juga bisa ngubah-ubah pitch-nya. Misal kita mau pitch-nya kita naikin, harus di-block dulu. Pitch-nya kita naikin gitu. Dan di sini suaranya juga akan ikut berubah. Nah, kayak yang di film-film
investigasi pedagang nakal suaranya, pitch-nya dinaikin. Nah, terus kita juga bisa pakai bahasa Jawa. Halo, Asmo, Kulo, Endro. Kita coba ya kalau pakai bahasa Jawa, dia kayak gimana? Javanis. Oh, dia bisa bahasa Sunda juga ternyata teman-teman. Oke, kita coba bahasa Jawa. Kita blok, kita play. Andreo. Oke, jadi kita teman-teman untuk Azure Speech Studio. Coba kita bikin lagi yang lain gitu. Kayaknya. Nah, aku lupa. Ini ada satu fitur yang menurutku ini berguna banget untuk mahasiswa apalagi yang mau tes TOEFL. Jadi di Azure ini tuh menyediakan namanya pronunciation assessment. Jadi tuh kita bisa tahu seberapa bagus kemampuan kita dalam reading ataupun speaking. Dan di sini kita akan muncul skornya. Oke, kita akan coba ya teman-teman. Di sini kita akan coba ngomong. Today was a beautiful day. We had a great time taking a long walk outside in the morning. The countryside was in full bloom, yet the air was crisp and cold. Towards the end of the day, clouds came in, forecasting much needed rain. Kita stop. Nah, di sini tuh akan muncul skor pronunciation-nya. Akurasinya berapa, completeness-nya berapa, fluency score-nya berapa, prosody-nya tuh berapa. Gitu. Nah, akurasinya ini tuh apa sih? Nah, ini ada infonya. Terus seberapa fasih gitu kan. Terus ada juga speaking. Nah, speaking ini tuh kita juga bisa tahu seberapa jago vocabulary kita atau grammarnya kita tuh seberapa bagus gitu bisa. Kita coba ya. Today was a beautiful day because I was hosting an event in Microsoft Learn Student Ambassador. In today's session was attended by 20 people in this session and I was very happy because everyone was pay attention in my event. Kita stop. Dan di sini pronunciation score-nya bagus, tapi content score-nya itu jelek. Karena vocabulary-nya tuh kurang gitu atau grammar-nya kurang benar itu bisa diketahui oleh AI yang ada di Speech Studio ini. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Kalau teman-teman ingin tanya tentang speech, itu bisa. Mungkin dari Mas Felix atau Mas Ramos atau Mas Muhammad. Oke. Aman? Oke, masih nyimak ya. Kalau ada teman-teman yang ingin tanya gitu bisa sih langsung aja kita bahas. Atau teman-teman mau tanya, oh ini use case-nya ini buat apa ya gitu. Bisa banget. Oke, aku share screen lagi. Nah, mungkin untuk use case-nya itu biasanya kayak ini ya, captioning speech. Kalau kita ada bola gitu, itu kan biasanya sering ada komentatornya tuh. Nah, komentatornya itu kan ada biasanya itu kayak muncul caption gitu. Nah, captionnya itu dibuat bisa pakai Speech Studio ini. Tuh. Terus kita lanjut ke, nah ini sih. Ini yang lumayan seru, yaitu Azure Custom Vision. Jadi Azure Custom Vision ini tuh kita bisa membuat suatu AI yang bisa mendeteksi suatu objek atau benda atau mengklasifikasi sesuatu dalam gambar. Nah, di Azure Custom Vision ini, kalau kita udah melatih suatu AI, kita tuh bisa melakukan ekspor. Jadi modelnya itu tuh bisa kita jalankan di komputer atau laptop kita. Mungkin nggak usah lama-lama, langsung aja di demo kali ya. Di sini tuh aku udah deploy beberapa service ya terkait dengan Azure Custom Vision ini. Contohnya ini. Wait. Oh ya, apa?
customvision.ai. Nah, jadi ini websitenya teman-teman. Kalau teman-teman itu mau membuat Azure Custom Vision ya. Di sini kita klik sign in aja. Terus di sini kita akan suruh milih nih, kita akan mau pakai akun yang mana. Tapi di sini aku akan pakai akun yang aku punya. Nah, di sini akan loading project. Nah, sebelumnya itu aku juga udah pernah membuat model ya, teman-teman. Jadi kita akan langsung coba prediksi aja. Oke. Sebentar. Kita quick test. Nah, di sini tuh ada matriksnya. Jadi di sini tuh ada informasi seberapa akurat model kita, ada precisionnya berapa, ada presisinya, terus ada recall. Nah, di sini recallnya tuh kurang bagus karena gambarnya itu kurang. Sebentar, kita akan coba quick test. Di sini kita akan milih gambar. Karena di sini aku cuman udah ngelatih dua objek gitu. Jadi dia cuma bisa mendeteksi CPU, komponen CPU dan RAM. Contohnya ini, aku ngupload gambar CPU atau prosesor. Terus di sini coba kita thresholdnya kita naikin ke 50%. Nah, dia itu bisa mendeteksi. Dan ini ada persenan ya, teman-teman. Nah, persenannya tuh apa? Nah, persenannya itu tuh ini. Seberapa yakin model itu memprediksi kalau ini tuh CPU. Misal kita turunin. Nah, di sini ada dua. Loh, kok dia memprediksi RAM juga? Nah, tapi persenan RAM-nya ini di sini cuma 20%. Artinya, kemungkinan RAM diprediksi oleh si AI ini tuh cuma 20%. Sedangkan si CPU 79%, mendekati 80%. Jadi threshold ini tuh semacam settingan untuk menampilkan objek yang setidaknya si model ini tuh yakin kalau itu tuh 50% Kak, lebih objek yang dideteksi gitu. Dan di sini ada CPU. Nah, gimana sih kalau kita mau ngetrain gambar yang baru gitu kan? Kita mau nambahin objek nih, kita nggak mau deteksi cuman RAM sama CPU gitu misalnya. Kita bisa nambahin gambar baru, misal hard disk gitu ya. Jangan hard disk deh. Kalau ini, mouse gitu misalnya ya. Kita bisa masukin gambar, kita upload gambar. Dan di Azure Custom Vision ini tuh ada minimal 15 gambar. Minimal 15 gambar untuk teman-teman ngelatih suatu model. Coba kita upload 15 gambar di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, 16 gambar nih. Bonus 1 ya. Kita klik open, klik upload. Nah, untuk si AI ini tuh bisa mengenali atau mempelajari, kita tuh perlu memberikan label. Nah, label itu tuh apa sih? Ibaratnya label itu tuh kita ngasih tahu. Contohnya di sini saya klik mouse ya. Nah, kita tuh memberikan label ini. Label itu tuh kayak kita ngasih tahu, oh, wilayah ini atau bentuk ini tuh adalah mouse. Jadi si AI itu ketika kita diberikan gambar yang mirip-mirip, dia itu bisa mengenali karena sebelumnya kita udah kasih tahu, oh ini tuh gambar mouse. Gitu. Dan kita juga harus nge-label semua gambar yang udah kita upload tadi. Dan enaknya di Azure Custom Vision itu kita nggak perlu ngotakin manual gitu. Karena secara cerdas si Azure ini tuh udah bisa mendeteksi gitu. Tuh. Kalau manual tuh bisa kita tahan mouse, kita drag gini, terus kita klik. Nah, gini kalau manual. Tapi kalau otomatis itu tuh gini teman-teman. Jadi kita tinggal arahkan ke mouse, terus kita klik aja. Secara otomatis dia udah ngotakin sendirinya. Jadi di sini udah ada kotaknya secara otomatis yang dibikinin oleh Microsoft Azure Custom Vision. Terus di sini kita klik mouse, kita klik next. Oke, kita cepet aja ya teman-teman. Sini kita mouse.
Mouse kita masukin. Terus ini kita juga pilih mouse. Jadi kalau kita pakai Azure Custom Vision ini kita nggak perlu capek-capek nge-drag gitu. Karena udah secara otomatis diprediksi ya, dipredik sama Custom Vision. Jadi bisa jauh lebih cepat untuk proses labelingnya. Mouse. Oke, ini udah kita labelin semua. Dan di sini udah nggak ada gambar yang belum dilabel. Selanjutnya kita itu bisa ngelatih si AI-nya. Kita pakai yang quick train aja, terus kita klik train. Udah deh, si Azure Custom Vision ini tuh lagi mempelajari gambar-gambar yang habis kita kotak-kotakin tadi. Gitu. Sambil nunggu ini selesai, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman terkait Azure Custom Vision ini. Mungkin dari teman-teman. Oke. Oke, next question. Kalau untuk melatih video, apakah bisa? Bisa banget. Jadi videonya itu pertama-tama kita konversi dulu jadi foto ya. Nah, setelah kita jadi konversi foto, baru kita ekspor. Nanti aku kasih tahu caranya ekspornya. Itu kalau sebelumnya Dio ini udah pernah ini belum? Bikin AI belum? Mungkin bisa open mic aja sambil kita nunggu kita bisa ngobrol nih. Bisa nggak? Kasih akses udah. Mungkin Dio udah pernah belum sebelumnya bikin AI gitu. Kalau udah pernah, eh biasanya kan pakai TensorFlow ya, TensorFlow atau PyTorch atau ONNX gitu kan. Nah, ini tuh juga bisa, kita bisa ekspor di sini. Kita mau pakai TensorFlow, ONNX, atau OpenVINO nih. Kalau teman-teman yang pakai laptop prosesor Intel, pakai OpenVINO ini jadi jauh lebih cepat banget deteksinya. Itu bisa banget. Jadi setelah kita download modelnya, kita deploy, kita bisa tuh pakai webcam untuk deteksi pohon, deteksi kalau biasanya penerapannya itu di jalan tol gitu ya. Itu deteksi mobil yang ngebut. Nah, itu tuh bisa banget diekspor. Gitu. Apakah udah menjawab? Mas Dio? Kalau belum, kita bisa nih bahas lebih banyak lagi ya. Oke, mungkin teman-teman yang lain, Mas Muhammad Rahman atau Mas siapa tadi ya, Mas Felix, ada pertanyaan terkait dengan Azure Custom Vision ini? Ini trainingnya mungkin agak lama ya, sekitar sejam mungkin. Itu sih kurang lebih tentang uh, Azure Custom Vision ya. Mungkin untuk teman-teman MLSA yang lain nih, Mas Rayman, Kak Afril, atau Kak Flo, apakah ada REST API-nya Mas dari Mas Samuel nih? Sepertinya ada. Karena kalau nggak salah tadi di mana ya? Di Custom Vision ini kan ada API key nih. Nah, kita bisa manggil. Nih, ada key-nya. Terus ini ada endpoint-nya juga. Jadi kalau kita misalnya nggak punya resource komputasi yang gede untuk edge deployment, nah kita bisa langsung manggil dari sini. Dari si endpoint-nya ini. Gitu. Itu Mas Samuel Kristaura. Terus di sini juga ada ini sih. Ada quick start-nya juga. Kalau teman-teman bingung, oh ini gimana ya? Kalau kita mau bikin manggil REST API-nya. Nah, ini udah disediakan semua codingannya. Kita tinggal copy paste aja sih lebih tepatnya. Kita tinggal masukkan prediction key-nya. Terus ini kalau mau upload, wait, coba kalau ada tag ya.
Ada kok kalau kita buka tutor di Microsoft Learn ada tutorial ini. Nah, End to end malah. lengkap banget tuh Mas Raymond ya di Microsoft Learn. Iya. Nanti coba aku cariin. Malah udah langsung jadi ya, Jadi tinggal kalau kopas ya. kopas gaming. Tidak perlu pusing-pusing, fokus on business process gitu kan. Suatu hari kalian jadi bos gitu, dan harus fokus on business process, AI-nya biar urusan Azure. Gila. Apalagi sekarang ada Copilot ya kan, tinggal tap Iya, aja codingannya jadi. betul. Apakah udah menjawab ini Mas Samuel Ristaura? Coba kita lihat lagi apakah udah jadi yang tadi yang kita training. Oke, udah jadi nih. Dan ya, recall-nya masih jelek. Karena gambarnya benar-benar sedikit. Coba kita prediksi lagi ya. Tadi itu kan gambar mouse. Jadi coba kita masukin yang ini. Ini kayaknya tadi belum di train. Mouse gaming. Ups, kita turunin resultnya. Oke, dia mendeteksi. Tapi akurasinya masih kurang karena gambarnya sedikit banget. Terus kita coba deh. Tadi kan ada yang tanya tuh Mas, siapa tadi ya? Mas Dio. Kalau kita misal mau pakai webcam gitu kan, kita mau ekspor bisa. Kita klik aja TensorFlow. Kita klik export nih. Dia akan langsung mempersiapkan, mengkonvert modelnya, terus siap untuk di-download dan di-deploy. Begitu teman-teman. Nih, modelnya nggak gitu besar-besar banget sih. Cuman sekitar ya 39 MB lah. Gitu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan tentang 3 tadi, Azure OpenAI, Speed Service, atau ini teman-teman Custom Vision. Mungkin bisa drop di kolom chat atau Q&A. Karena udah selesai sih ini, kita tinggal bahas aja. Oke, udah menjawab ya Mas Samuel. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Kak, Custom Vision apakah bisa mengenali artis K-pop? Oh, bisa banget. Mau deteksi siapa nih? Jennie? Siapa sih artis K-pop? Ya, gitu deh. Bisa. Dia bisa deteksi orang, deteksi objek. Kemarin kau pas nyoba Azure Student disuruh pin kartu kredit ya, Mas? Oke. Mungkin itu linknya salah. Gitu. Mungkin bisa pakai link yang aku kasih ini. Mayoritas itu kayak gitu. Jadi kita daftarnya bukan yang di student, tapi yang di PS juga gitu. Oke. Mas, tanya dikit. Semisal ada 2 objek, susu dan minyak. Dengan ketinggian kita buat berarti 2 label. Maksudnya ketinggian itu gimana? Threshold-nya tadi ini ya. Yang ini ya, bentar. Wait. Threshold, misal kita pakai quick test ini. Mouse. Threshold yang ini ya. Nah, kalau threshold ini tuh, kalau misal ada 2 objek gitu ya. Misal tadi susu dan minyak gitu. Misal susu itu thresholdnya 50. Terus minyak itu 80. Nah, dua-duanya itu tetap kedetek kok. Selama minimal thresholdnya itu di bawah itu. Jadi misal kalau kita naikin thresholdnya ke 70 gitu, si susunya cuma 60% probability-nya. Nah, dia si susu itu ya 60% nggak akan masuk ke kotak ini. Gitu. Tinggian gambar. Oh, ada 2 gelas gitu ya misalnya ya. Bisa sih. Ya maksudnya yang satu penuh, yang satu half gelas gitu kok. Bisa. Kan kalau susu sama minyak itu kan warnanya berbeda, teman-teman. Nah, dari situ juga si AI itu tuh bisa mempelajari. Kalau misalnya warnanya cenderung kuning di gelas itu tuh minyak. Kalau warnanya putih
itu tuh cenderung ke susu. Jadi dia tuh bisa memprediksi terlepas dia mau segelas penuh atau segelas perempat gitu bisa. Jadi si custom vision ini tuh mempelajari macam-macam gitu. Nggak cuman ukuran-ukuran. Contohnya kayak si mouse ini kan. Mouse itu kan tadi ada warna hitam, ada yang gaming gini yang warna-warni gitu. Kenapa dia bisa memprediksi ini mouse? Karena dia itu pertama memprediksi bentuknya. Kedua dia juga memprediksi warna. Jadi kalau warnanya itu mirip-mirip, nah dia juga akan memprediksi kalau itu tuh objek tersebut gitu, Mas Felix. Jadi kalau warnanya tuh kuning itu diprediksi minyak, kalau putih prediksi susu gitu, Mas. Siap. Oh ya, mungkin teman-teman yang belum follow Instagram Microsoft Launch Student Ambassador bisa banget untuk follow karena kedepannya tuh kita juga akan banyak membuat konten tentang AI. Jadi pastikan teman-teman udah nge-follow biar nggak ketinggalan update gitu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri sesinya. Mungkin dari Mas Felix, Mas Samuel, atau Mas Dio ada pertanyaan lagi gitu. Kita bisa diskusi di sini. Atau yang mau coba Azure gitu tapi masih ada kendala gitu. Bisa banget sih ditanyain di sini. Mumpung ada Mas Raymond nih yang bisa bantu-bantu kita terkait registrasi. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan sama teman-teman. Kalau enggak, mungkin bisa langsung kita akhiri aja sesi AI di sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah join. Maaf banget, ini aku belum bisa ngaktifin kamera kayak tiba-tiba ini software webcamku itu ngebug jadi. Oke, nggak apa-apa Mas Riko. Oke, kita thank you banget sama Mas Riko yang sudah meluangkan waktunya untuk uh, membawakan tentang Azure AI, dan ini adalah episode ngabubulan yang keempat ya, which is adalah episode terakhir untuk di bulan Ramadan 2024 ini. Semoga tahun depan kita bisa bikin yang lebih banyak lagi. Dan teman-teman jangan lupa ngisi feedback form. Kalau ada siapa tahu mungkin ada masukan atau ada konten yang teman-teman pengen kayak, oh Kak, kita kayaknya lebih enjoy konten ini deh. Kak, kita punya gimana kalau misalkan bulan depan bikin temanya kayak gini gitu. Jadi teman-teman bisa isi di feedback form yang tertera. Jangan lupa juga follow social media kita di MLSA ID, Instagram. Kalau ada pertanyaan bisa ke sana. Atau even better, mungkin mau tanya langsung ke penggawa-penggawa MLSA ID. Ada Mas Riko, ada Avril, ada aku, bisa dikontak. Bisa dicari semua LinkedIn-nya. Ada Mas Gabriel Somual dan ada Florencia Wijaya juga hari ini. Jadi sekiranya teman-teman, Mas Ngabubulan yang kedua ada recordnya nggak ya? Soalnya kemarin saya ketinggalan yang hosting tugas kuliah ke Azure. Oh, iya, itu ada. Aku cariin bentar. Ada kok, ada recordingnya itu. Saya cariin. Dan mungkin kalau Cariin. teman-teman mau apa ya request topik gitu, mungkin bisa disampaikan di sini. Jadi kalau kita ada event gitu bisa. Mungkin Mas Felix, oh pengen nih kayak oh lebih banyak konten tentang AI gitu yang bisa membantu UMKM bisa. Nanti kita bisa menghadirkan expertnya langsung dari Microsoft ya Mas Raymond ya. Betul sekali. Kita Microsoft punya Indonesia untuk order. membuat event tentang yang AI yang bisa membantu UMKM itu wah, bisa banget. Jadi feedback dari teman-teman itu sangat berarti buat kita ya Mas Raymond ya. Betul-betul. Apalagi mungkin teman-teman ada yang kayak, mungkin ada yang mikir kayak, oh Mas, aku punya case kayak gini, punya kasus kayak gini. Buatin dong talknya atau dibuatin dong kontennya gitu.
kita juga. Ya, atau AI yang bisa membantu mahasiswa gitu ya kan. Mengerjakan tugas. Oke, kita buatin tuh besok. Sekali jepret tugasnya jadi ya Mas Raymond ya. Kalau jebret tugas jadi. Oke. Terima kasih teman-teman yang Tapi udah hadir sore hari ini. Udah meluangkan waktunya. jangan lupa dipelajari juga ya, bukan cuma jebret-jebret jadi terus nggak paham gitu kan. Jadi AI itu untuk tools yang membantu kita lah istilahnya, bukan yang menghilangkan pekerjaan kita. That's two different things. Recording. Recording aku cari dulu ya. Aku lupa aku taruh di mana. Kemarin tuh harusnya ada auto generate-nya. Tell me what you want, tell me what you want. Ini buat yang nanya yang kemarin, ini yang bulan yang episode 2 tadi apa ya, Mas Samuel. Kayaknya harusnya di website MVP juga ada deh. Ya, harusnya itu bisa. Tadi aku coba bisa sih. Oke.